Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi mu'allimina fid dharain amin. Sambungan kajian kita, mudzakarah kita fikih ialah mengenai tentang salat, arkanus salat. Kalau ada khilaf, ini rukun yang ketujuh. Jadi rukun yang ketujuh daripada arkanus salat adalah as-sujud. Jadi sujud adalah merupakan daripada rukun salat yang beda dengan arkan yang lain. Maksudnya sujud ini 2 kali. Kalau rukun yang lain cuma 1, ruku sekali, tidak sekali dalam 1 rakaat. Sujud ini 2 kali. Karena sesuai dengan hadis. Jadi dekatnya seorang hamba kepada Allah itu dalam keadaan sujud. Nah, jadi kalau 2 kali di dalam kita melaksanakan sujud dalam 1 rakaat, kalau 4 rakaat 8 kali sujud. Dan itu menandakan daripada tadallul, hina kita seorang hamba di hadapan Allah. Dan salah satu di antara daripada menampakkan atau menzahirkan atau menampakkan bahwa kita adalah benar-benar hamba yang merendah, yang hina, yang rendah, yang hina, yang tidak ada memiliki apa-apa. Jadi kita disuruh untuk tafakur itu, untuk mentafakuri, merenungi. Jadi arti daripada sujud ini meletakkan orang yang sholat akan dahinya ke tempat sholat. Jadi ma'andak dahi ke tempat sholat. Itu pengertian menurut syarak dulu. Mengenai tentang adapun syarat-syarat sujud yang dikatakan sah dalam pelaksanaan sujud lagi akan datang. Itu pengertiannya dulu. Pengertian sujud itu meletakkan dahi ke tempat sujud. Apalagi tempat itu kan yang tempat perjalanan orang, tempat orang meletakkan telapak kakinya di situ. Kita menghendak dahi di tempat itu menandakan bahwa seorang hamba dia adalah memiliki sifat rendah hati atau sifat tawadhu. Makanya orang-orang yang tidak mau meletakkan dahinya ke tempat sujud, mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang kadang mau tunduk kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi para aulia-aulia Allah, bukan jumlah daripada sembahyang wajib berapa itu 17 rakaat, berarti 34 kali mendak dahi ke tempat sujud. Yalah, kalau bukan dalam perjalanan sehari semalaman, dalam keadaan mukim atau hudur, dalam keadaan mukim di kampung 17 kali 2 berarti 34 kali. 34 kali. Belum sembahyang sunatnya yang mungkin jumlahnya ratusan rakaat, mungkin lebih daripada itu. Ya Allah, makanya derajat mereka ditinggikan oleh Allah karena ada sifat ketawadhuan, kerendahan dan hati yang dimiliki oleh mereka, dan itu menandakan kedekatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sembahyang wajib bisa dihitung dengan jari, malah kadang-kadang perai, dalam 1 minggu perai. Jumat aja 6 hari. Jumat itu kan balang hadangan, balang kambingan juga.
Ya Allah, di mapa hendak artinya parak dengan rahmat Allah, mapa hendak dekat dengan Allah, jauh daripada Allah. Kalau sudah jauh daripada Allah bahaya, ya bahaya. Itu orang kalau sudah jauh daripada Allah itu dekat dengan syaitan. Bila sudah dekat dengan syaitan itu bermacam-macam hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang dilarang oleh Allah dilakukan. Nah ini bahayanya. Tapi pada ketika orang itu dekat dengan Allah, nah itu dipeliharakan oleh Allah, dijagakan oleh Allah, diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah kepada orang tersebut. Nah, ditutup hatinya untuk melakukan hal yang tidak baik. Jadi itulah kebaikan daripada sholat, karena di situ ada sujud, nah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali dengan kita, sujud yang sah itu ada memiliki kriteria atau beberapa syarat. Yang diantaranya adalah sujud itu pada ketika sah dikatakan sah sujud kalau rukun sebelumnya sah. Jadi kalau rukun sebelumnya sah, i'tidalnya sah, nah lalu dilaksanakan sujud. Nah, itu harus syaratnya harus sah rukun sebelumnya. Dan yang kedua, tidak ada tujuan selain daripada sujud. Gak ada tujuan lain. Kalau kebetulan aja pada ketika kita umpama hendak ruku, umpama sudah selajuran aja sujud. Ini pada ketika kita mau turun sujud, mau turun sujud sudah. Pada ketika kita turun untuk ruku sudah disalajurakan sujud. Atau tujuan kita ada sesuatu yang kita ambil atau sesuatu yang kita niat tujuan lain gitu, nah selain daripada sujud jangan ada. Jadi kesimpulannya tidak ada tujuan selain daripada sujud. Memang tujuan awalnya adalah untuk sujud gitu. Bukan kebetulan, bukan kebetulan. Nah, bukan kebetulan. Yang ketiga adalah tuma'ninah. Nah, jadi harus diam setelah gerak. Jadi jangan bebayi bececap, jangan langsung angkat, jangan. Karena dulu jangan kayak ayam mematuk. Matuk tuh tuma'ninah, ayam makan ayam, makan umpan. Ayam bila makan umpan tuh kan tuma'ninahnya matuk terus. Apalagi jagung, apalagi berasnya lah, hentam terusnya. Nah, jangan kayak ayam, harus tuma'ninah, begana dulu. Dan kemudian yakin tumakninah dilakukannya. Nah, tumakninah dilakukannya itu dengan yakin. Kalau ragu-ragu aku tumakninah kali, kak sudah ulangi bahasa ulang. Kalau sudah bangkit daripada sujud ragu-ragu tumakninah kak sudah ulangi sujudnya. Sekira-kira yakin benar-benar tumakninah. Kemudian sujud itu 7 anggota. Mana-mana 7 anggota? Pertama dahi. Yang kedua adalah butunil yadain, yakni adalah jari atau telapak tangan. Nah, batin telapak tangan dan jari atau jari, batin jari. Warukbatain dan 2 lutut, kemudian butuni asabir rijlain dan batin daripada jari-jari 2 kaki. Jadi dahi, kemudian ini, kemudian lutut, kemudian batis. Jarinya. Jangan jumping, jangan waktu sujud diangkat batis, yalah. Atau sebelah aja main, nah, sebelah bangkat, atau nak nangka ini berdahulu nak, silang, jangan juga. Jadi bujur-bujur 7 anggota. Adapun hidung kata termasuk. Jadi dahiya 2 telapak tangan, kemudian lintuhut, kemudian jari-jari 2 kaki. Jadi 7 anggota. Jadi sebenarnya itulah tempat sujud, tempat sembahyang sebenarnya itu aja. Karena ada kisah malam tronong di awal tentang syarat sah, ya kan, suci tempat, yalah. Nah, itu yang ditempati oleh 7 anggota itu. Tempat harus dikatakan suci, syarat akan suci. Kemudian yang berikutnya dahinya itu terbuka. Dahinya itu terbuka. Nah, walaupun hanya sebahagian yang digunakan untuk sujud. Jadi artinya dahi itu jangan kayak ini sujud. Tertutup longgubiang artinya. Iyalah.
Ya deh jauh dia mendahi ya. Jadi mendahi. Bahari itu bilangnya kopiah hirang, kopiah hirang apa tak? Kopiah nasional aja betul. Ya lah. Nah, bila mau nang kayak ini nah hati-hati jadi warga sih den tak. Penamparan sih den. Di orang Bahari. Ya ada. Labing di pinggang sih den. Kopian kayak ini nah. Mau kadang mau minta terbuka dahi. Padahal disuruh buka dahi itu supaya berpikir panjang. Adanya tertutup dahi, tamak pikiran. Apalagi kalau duit baginannya tutup lang dahi. Pikiran nyungtan itu ya. Ada, ada banget kan gawin usah ayam ini. Terbuka lah, terbuka. Orang kadang-kadang lawan orang tua Bahari kan arwah datuk bibinian. Waktu kita mendok tak tua itu ratusan tahun, sidin itu bilanya apa Rajab, Syaban, Ramadan, puasa itu 3 bulan. Pada orang tua banget. Jadi jadi sidin kopiah juai je, jangan mendehi je, buka, dibuka. Sekira orang makan di sini. Kenapa rahasianya itu ada itu orang mana tuh madahi itu kita lagi karena kan gak ada tahu juga hanya masuk pondok atau apa lah ada bertakun juga para rahasianya jadi orang mengaji baik di sini gitu nah dan tidak betul-betul pandai. Kemudian tidaklah sujud ia atas sesuatu yang sesuatu itu bisa bergerak dengan geraknya. Contoh kita basuban adalah ada contoh aja bang. Biasanya kayak orang Arab tuh ada orangnya sorban abang, ya lah, sorban putih gitu kan. Nah, ima ini yang tutup atau gimana? Pada ketika kita sujud, ini tak muka. Nah, kita sujud deh. Nah, ini kada boleh. Karena ini bergerak dengan geraknya kita. Kan waktu kita bangkit, geraknya. Jadi pada ketika sujud jangan sampai di sujudi. Kada sah sujudnya. Nah, biasanya ini kalau orang berselungkuh ya ini lah. Hati-hati benar itu berselungkuh itu. Nah, amunnya bersorban kayak ini ya jarang-jarang juga karena tamu loh ini. Jadi ini berselungkuh bisa. Yang dari atau kan yang dari yang lemah itu dari sorban yang putih lemah itu. Kemudian yang berikutnya lagi bahagian bawah itu terangkat atau tinggi daripada bahagian atas. Jadi pinggangnya, pinggulnya, buritnya itu tertinggi daripada bahu. Nah, tertinggi daripada bahu. Nah, kai belajaran namun. Kai belajaran. Kira ini telepon ini lah. Assalamualaikum lah. Jadi bahagian asafil, bahagian bawah. Ini bagian bawah nih, punggung kita, ya kan? Nah, itu tinggi daripada bagian atas. Bagian atas kepala, jadi nunduk kayak ini. Jangan sujud pakai bantal atau pakai ini, sehingga rata antara burit dengan kepala kita. Karena ada bantal. Nah, kecuali kalau udur itu kan jadi masalah. Orang ini kata kawa sujud dengan sempurna. Seperti ma'andak tadi kan anggota 7 kada mampu kan jadi masalah karena udur. Atau nya kada mampu ma'andak dahi yang sebenarnya ke tempat itu harus tinggi, harus rata atau antara kepala kalau kadanya pusing dan umpama kada jadi masalah itu udur. Ini selama orang ini kada ada udur, kada boleh. Jadi harus bahagian kepala bahagian kepala ini di bawah, bagian punggung di atas. Harus kayak ini. Nah, jangan rataan kayak ini. Jangan kayak orang kedinginan juga tahiyak gitu nah. Iyalah, dahi sampai ke jangan situ, tapi burit juga talingkok juga.
Paham kan talingkop dong, talukop. Nah, talukop. Jangan yang gitu sujud, talukop. Musim dingin yang gitu enak. Jadi kepalanya, bahunya itu harus di bawah. Jadi punggungnya itu di atas, pantatnya harus di atas. Kemudian yang berikutnya, sujud itu dengan seberat kepala. Jangan ditekan, jangan diarit. Seberat kepala, andak seberat kepala. Andai kata di bawah itu ada kapas, ini saya berbekas. Jadi seberat kepala, andak bujur-bujur. Sekira andai kata di bawah itu ada jenis daripada kapuk, limik, gitu tuh. Amun kita diarit, ditahan, nah itu kan nggak ada mandak ngarannya. Karena seberat kepala sujudnya. Nah, ditahan. Nah, terkecuali memang tadi karena udzur. Kalau karena udzur kadang menjadi masalah. Seperti umpama kita ikat kepala, umpama kan telapik dengan tempat sujud tuh kan, dengan lapik kada jadi masalah. Kalau udzur, kalau kada udzur jangan. Nah, jadi itu ada beberapa persyaratan mengenai tentang sahnya sujud. Syarat-syarat sujud artinya menjadikan sah sujud kita pada itu. Ada 9 syarat, itu harus dipenuhi itu. Bila inya kada sah sujud itu diulang. Tapi bila diteruskan itu sembahyang kada sah. Nah, jadi pada ketika kita ingat, pada ketika kita tahu, diulang. Kalau memang sujud kita kada sah. Kalau waktu sujud tadi kan umpama kada ta'andak. Kada ta'andak apa berarti sebelah tadi kan, sebelah aja ba'andak. Nah, kita tahu umpama sudah kita berpuat, sudah kita pengaruhnya bangkit dari usahanya sadar, ulang lagi. Oh, sujud pertama tadi, sujud kedua iya. Nah, berarti ulang juga. Sujud kedua itu hitung sujud pertama ini berarti. Kalau sujud pertama tadi kita angkat batis kan, sudah sujud kedua hanya sadar. Nah, berarti tambah lagi nah sujudnya. Berarti kan sujud yang pertama tadi kada dihitung. Nah, sujud kedua jadi sujud pertama. Kemudian rukun yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Nah, ini bujur-bujur duduk nih. Bujur-bujur duduk harus tegak. Jangan bebayar dahi diangkat atau sekilan daripada tempat sujud diangkat. Harus supaya cepat pulang sujud. Jangan bujur-bujur berkuat dulu. Nah, bujur-bujur tegak dulu, rata dulu. Kemudian bertumak nina. Tumak ninahnya yakin pulang. Dan bangkit daripada sujud tidak ada tujuan lain, memang adalah untuk bangkit daripada sujud. Dan rukun sebelumnya yakni sujud adalah sah. Nah, jadi duduk antara dua sujud ada beberapa persyaratan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan jangan juga panjang, jangan terlalu lama, karena duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Sama dengan i'tidal. I'tidal itu rukun pendek tuh. Duduk antara dua sujud rukun pendek, jangan dipanjangkan. Cukup sekedar kita sudah membaca doa Rabbi firli warhamni. Nah, wa'afini wa'ani kan sampai akhirnya tuh, sampai akhirnya. Nah, sudah cukup. Nah, jangan kena macam-macam doa ditambahi berpal-pal umpama panjangnya. Nah, itu kepanjangan tidak boleh. Itu namanya memperpanjang rukun pendek. Duduk antara dua sujud. Nah, kemudian sujud lagi yang kedua. Duduk antara dua sujud. Jadi bagi orang yang sujudnya sempurna, begitu tuh. Namun orang yang kada sempurna sujudnya, ala kulli hal. Jadi seperti mana keadaan dia sembahyang kan? Gaya orang sembahyang beraba, sembahyang berbaring kan, kada sempurna sujudnya tuh. Yang dipaksakan kena 7 anggota sujud berkuat umpama. Kalau misalnya rabah banam, kemudian duduk antara dua sujudnya yang gitu juga jadi dipaksakan. Ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang kada lemah, bagi orang yang kada uzur. Kemudian rukun yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Nah, tasyahudul akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud akhir ini adalah bacaannya. Jadi bacaan tasyahud akhir. Demikian juga adalah duduk. Nah, duduk dengan tasyahud
dengan tasyahudnya, duduk dengan bacaannya. Jadi rukun yang ke-9 ini tasyahud akhir, bacaannya dulu. Bacaannya. Bacaan atau tasyahud akhir ini sama syaratnya dengan Fatihah. Sama dengan Fatihah. Nah, jadi harus dijaga huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya harus dijaga. Kalau bacaan memang beda. Kalau Fatihah kan ada, sudah bacaan suratul Fatihah. Kalau tasyahud juga ada bacaannya. Nah, sudah kita maklumi bersama nih. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling minim. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling minim. Yang paling sempurna biasa kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Terpanjang. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang akmalnya, yang lebih sempurna. Jadi minimalnya dari tahiyyatul lillah. Kalau sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibat lillah. Jadi terpanjang. Jadi huruf-hurufnya jangan tak huruf-hurufnya jangan keluar daripada makhrajnya, tasydidnya jangan sampai tertinggal. Nah, jadi intinya sama dengan Fatihah. Jadi kalau menurut di sini tasydid daripada tasyahud itu jumlahnya 16 tasydid. 16 tasydid. Tapi kalau maksimal yang paling akmal itu jumlahnya 21. Itu kalau dihitung tuh. Kemudian bahasa Arab, kecuali bagi orang yang tidak mampu, bisa menterjemahkan. Kalau menurut dalam kitab ini bisa diterjemahkan. Kalau Fatihah bila kada mampu diganti dengan 7 ayat yang lain. Kada mampu 7 ayat yang lain dengan zikir. Yang intinya semuanya penggantinya itu sama dengan huruf Fatihah. Sama dengan huruf Fatihah 156 huruf. 156 huruf. Kalau di sini kalau kada mampu bahasa Arab bisa dengan bahasa terjemah. Kalau untuk tasyahud, kalau Fatihah kada. Kemudian harus didengar oleh dirinya. Sama dengan rukun sama dengan Fatihah. Jadi intinya kalau rukun qauli itu jangan montung aja pakai remote, tapi kada didengar oleh dirinya. Jadi setiap rukun bacaan itu harus didengar oleh dirinya. Bila didengar oleh orang lain itu namanya jahar. Kalau sekedar mendengar dirinya seorang itu namanya israr. Nah, kalau masalah rukun bacaan selain daripada imam, yakni qiraat Fatihah itu tuh. Nah itu bagi imam menyaring, tapi yang lainnya gimit aja. Yalah, nah, gimit aja. Ya qiraat Fatihah, takbir itu menyaring, tapi selainnya harus gimit. Sama dengan makmum semuanya pada gimit. Jadi sekedar didengar oleh dirinya. Jangan hanya montong bakar remote aja lah, kada didengar oleh dirinya tuh. Nah, gaya isyarat orang yang bisu. Iyalah. Montong aja, gerak-gerak montong aja. Jadi harus bujur-bujur ada suara gitu nah. Ada suara yang didengar oleh dirinya. Membaca tasyahud ini boleh kada tartib. Kalau Fatihah wajib tartib. Kalau tasyahud boleh kada tartib. Kalau yang makan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Umpama hanya at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibat. Hanya assalamu alayna
wa ala ibadillahil salihin. Ada huruf boleh. Selama tidak mencitrakan dengan makna, selama kadang merusak dengan makna. Kalau merusak dengan makna itu kada boleh. Kalau saya ingin diurut-urut akan ada kalau mendengar orang kan metapudapan apa membaca atau huruf-huruf, maksudnya jangan diprotes karena aja pun orang. Artinya dengan kita tahu, karena kalau orang itu tambah ilmu sedikit protesnya. Bila orang ini selalu memprotes itu sedikit ilmunya, itu alamat sedikit ilmunya. Tapi pada ketika orang banyak punya ilmu, ada banyak protes. Kadang-kadang bisa tersalah diprotes. Aku ya sembahyang di masjid Ano ya. Ada suah bertamuan di pertengahan baca ayat sujud. Ada suah aja kok. Seumuran sembahyang 4 orang ada sujud. Pertengahan baca ayat sujud berdiri pulang aja. Nah, kada ada ilmunya, hitungannya sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Sujud Jumat kan sujud. Iyalah. Yang ada pernah umpat lawan orang. Belum protes ya lawan orang. Seumur zaman ya udah sembahyang nang gitu. Protes lawan orang. Kenapa ini batal sembahyang nang gitu aja? Pada seorang negara di ilmunya. Ada suah umpat apa? Umpat sembahyang orang nang membaca sejadah. Belum protes saya lawan orang. Kemudian rukun yang ke-10 adalah duduk pada tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir. Apabila seseorang tidak mampu membaca tasyahud, memang tadi dikatakan dengan terjemah ada nih di dalam kitab ini. Nah, jadi kesimpulannya kalau memang kita tidak bisa untuk membaca tasyahud, nah apakah kita langsung berdiri? Apakah langsung dengan kita salam? Apakah langsung dengan kita membaca sholawat kemudian salam? Tidak. Tapi hendaklah kita duduk dengan kadar baca tasyahud. Berapa detik kira-kira baca tasyahud? Nah, bukan sekadar itu. Kemudian sholawat, kemudian salam. Atau sholawat kada mampu juga umpama kan? Nah, duduklah kadar membaca tasyahud dan sholawat. Hanya salam. Jangan langsung salam pada ketika bangkit daripada sujud. Nah, karena ini sudah artinya memang kada mampu baca tasyahud, langsung aja lah salam, kada. Duduk dulu sebentar. Kadar membaca tasyahud. Jadi mengenai tentang Fatihah lah, tasyahud ini perlu belajar karena rukun bacaan. Kalau merasa kalau takbiratul ihram itu jelas saja dah kan gitu. Mengata Allah Akbar kemudian salam itu nyaman aja. Tapi mengenai tentang Fatihah karena jumlah hurufnya banyak, tasyahud yang gitu juga dengan sholawat, nah itu perlu untuk belajar supaya jangan keliru hurufnya atau tertinggal. Kemudian rukun yang ke-11 adalah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada duduk tasyahud akhir. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling kurang itu. Paling kurang, sekurang-kurangnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurna seperti mana yang kita baca sampai kepada innaka hamidum majid. Misalnya alhamdulillah, artinya dari kekanakan sudah diajari. Kasihan benar orang yang lagi kekanakan kada belajar, kada tahu dia apa-apa, kada pernah dibimbing oleh kuitannya, kada diarahkan oleh kuitannya untuk belajar. Apalagi hidup sebatang kara umpama, bintang lantung. Kemudian pada ketika sudah dewasa baru taubat, lapang sedikit belajar itu.
Tapi kalau kekanakan itu sudah belajar, dasarnya sudah cukup, ya lah. Artinya kita tuh menyempurnakan aja lagi, melengkapi, menyempurnakan aja. Gitu. Nah, nggak ada pernah belajar lalu itu nah kasihan. Dengan adanya TPA kan, dengan adanya taman Al-Quran, alhamdulillah. Mundari masing-masing ke rumah aja, ke rumah guru belajar alifan. Bila ada cangkal, parahin deh. Iya lah, bila. Banyak karena jadi cangkalan aja lah kita. Mau ada guru. Sampai ini semangatnya belajar hari ujian turun. Karena kan sampai duit. Yang rame bakawan ya, Allah Allah. Gairahnya semangatnya. Kawanan banyak rame belajar. Kemudian rukun yang ke-12 adalah mengucapkan salam, yakni salam yang pertama at-taslimatul ula. Itu nang rukun. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama aja. Salam yang kedua sunnah hukumnya. Tapi salam yang kedua ini bisa diucapkan hukumnya haram kalau sudah pada ketika salam yang pertama itu batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tut, takan tut. Jangan lagi salam yang kedua. Haram hukumnya. Tidak boleh. Jadi kan ada sunnah lagi mau lolok itu. Kalau sudah batal. Jadi nang rukun itu salam pertama aja. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Paling minim, paling kurang salam itu assalamualaikum. Paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Kada buat wabarakatuh lah. Warahmatullahi. Memang ada pada sembahyang jenazah yang membuat wabarakatuh. Tapi kalau sembahyang 5 waktu enggak warahmatullahi. Jangan ditambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kajian hanya ulang. Imam baru. Jadi minimal assalamualaikum. Paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Rukun yang ke-13 adalah at-tartib. Nah, ya Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Tertib, berurutan dari takbiratul ihram, ya lah, berdiri dan seterusnya sampai Nabi kita mengucapkan sholat. Nah, jadi tertib, jangan tak huruf-huruf. Makanya itu belajar, karena orang belajar. Kalau orang kada pernah belajar bahaya ini, bahaya bujur. Nah, kada pernah empat sembahyang. Pada ketika sudah lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, panjang takbir imam, seakalnya melujurnya sujud. Gara-gara imam takbir panjang, nyompati imam. Kada sadar lagi, karenanya kada ada ilmunya, kada paham bahwa imbah berdiri itu rokok. Adanya kada mendengar takbir panjang sujud emang melujur. Ilmunya kada ada. Tapi kita halang menjuluk. Perlu juga lah. Belajar, kada perlu lagi, wajib belajar. Dia bayarkan apalagi untuk urusan ibadah nih. Untuk salah-salah ibadah. Kemudian sunnah-sunnah sebelum mengerjakan sholat. Jadi kita irit dulu lah, supaya kita dapat pahala nih. Perlu juga sunnah diketahui. Apa sebelum sholat yang dilaksanakan adalah adzan. Kemudian yang kedua adalah iqamah. Adzan dan iqamah. Jadi hukumnya adzan sebelum sembahyang adalah sunnah. Tapi untuk adzan 5 waktu, sholat 5 waktu. Tapi kalau untuk sembahyang sunnah kada disunahkan adzan. Kalau kita sembahyang hajat memang adzan, atau sembahyang kifayah adzan dulu kada. Nah, jadi adzannya untuk sholat 5 waktu aja disunahkan.
Sunat pokoknya. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال السيدة عائشة رضي الله عنها أرى هذه الآية نزلت بالمؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى أذان. InsyaAllah. Jadi ini ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ini nih. Jadi jar Sayyidah Aisyah, aku berpendapat ini ayat adalah untuk orang-orang yang mengumandangkan azan. Nah, jadi dipuji oleh Allah. Nah, dalam Al-Quran waman ahsan disebut dalam Al-Quran waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Orang yang mengajak kepada Allah adalah para muadzin. Jadi muadzin itu mengumandangkan azan, memberitahukan ajakan untuk mengerjakan sholat. Yang pertama pemberitahuan masuk waktu, yang kedua adalah ajakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Yughfar lil muadzin muntaha adani, diampuni bagi muadzin. Nah, sejauh apa muntaha akhir daripada adzannya, sejauh mana daripada suaranya yang dikumandangkan oleh muadzin, sejumlah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kok pahalaan muadzin ini karena benar. Karena sepanjang suaranya, sejauh suaranya. Nah, bahkan ini istimewa di akhirat. Orang-orang yang di dalam dunia itu senang adzan, itu karena di akhirat bulu lehernya itu panjang. Jadi leher panjang di akhirat itu menunjukkan adalah sebuah keistimewaan. Kalau leher panjang di dunia lain itu aneh bin ajib. Iyalah. Nah, tapi pada ketika di akhirat karena itu istimewa. Ini orang berarti adalah orang yang di dalam dunia dikenal orang bahwa ini adalah seorang muadzin. Al-muadzinuna atwalun nas a'naqa yaumal qiyamah. Al-muadzinun, para pengumandang azan itu adalah orang yang paling panjang manusia menjihad lehernya pada hari kiamat. Kepada kami itu di PAD Sidin bercita-cita mulai kekanakan Sidin azan sudah bercita-cita azan sampai mati. Dasar bujur sampai mati. Baik azan di masjid, demikian azan di langgar. Kabul di Sidin aku pokoknya sampai mati jadi muadzin. Artinya berkeinginan selalu mengumandangkan azan. Kabul ini. Benar-benar pahalanya azan nih, menyawi orang bahasa kitanya. Mana abdalnya imam lawan muadzinnya. Nah, itu ikhtilaf ulama itu. Kalau menurut Imam Ramli dikatakan lebih afdal. Al-adzan afdal min al-imamah, kata Imam Ramli. Kalau Imam Ibn Hajar, kalau adzan lawan iqamahnya lebih afdal daripada jadi imam. Nah, jadi taharat muadzin daripada imam. Pahalanya negana ada afdal. Tapi waktunya sampailah, masuk waktu. Yang belum masuk waktu azan lah. Bahaya ini. Apalagi bulan Ramadan, nginum orang sudah belum masuk waktu lagi. Mentang-mentang harinya kadap jam 5 azan sudah. Bahaya, nang bujur-bujur paham mengerti dengan masuk waktu. Nah. Syarat muadzin itu yang pertama Islam. Jadi kalau orang kafir gak ada syahadatnya. Kalau orang kafir masuk masjid adzan, orang murtad turun aja dengan adzan jarna. Tapi nya kafir masih gak ada syahadatnya. Yang kedua tamyiz. Nah, kekanakan tapi orang sudah memayyiz. Kalau kekanakan umur 3 tahun masih dicelupi selawar lagi tapi pandai adzannya, gak ada sah juga adzannya. Yang ketiga laki-laki kada sah dan perempuan walaupun itu walaupun kopiah baju gamis
Tapi nyawa binian kada sah. Jadi harus bujur-bujur apa laki-laki itu nah. Kada sah bini-bini, unsa kada boleh. Nah kecuali kalau untuk jamaah mereka, jamaah perempuan, tapi yang disunatkan itu cuma qomat. Qomat aja disunatkan, adzan gak ada disunatkan. Qomat aja yang disunatkan bagi perempuan kalau jamaah sama-sama mereka. Sama-sama mereka. Kalau dua laki bini pangja, berjamaah adzan nang bini kayak apa? Ada sunnahnya juga. Biar dua laki bini, ada sunnah aja. Anak laki aja adzan. Kayaknya nang mai iqamah nang bini. Jadi beda kalau iqamah. Kalau iqamah itu disunatkan untuk diri mereka para wanita atau unsa, atau untuk para jamaah perempuan. Yang keempat adalah orang yang adzan itu karena akan masuknya waktu, tahu dengan masuknya waktu. Jadi kalau kada tahu masuknya waktu, nah itu kada sah. Atau pada ketika dia adzan waktunya belum masuk lagi, kada sah juga adzannya. Artinya kada tahunya, lalunya adzan belum masuk waktu, nah kada sah adzannya. Jadi adzan mesti dalam keadaan masuk waktu. Kemudian sunnah adzan selagi akan datang, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita.